Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Don Asara. PI saya 146240042. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari SQL ya, mulai dari DDL, DML, lalu ada DGL. DGL di sini ada tiga, yaitu DGL Basic, Logic, dan DGL Agregat. Di sini kita mulai dari DDL terlebih dahulu, yang dimana DDL di sini yaitu Data Definition Language, memiliki tiga fungsi. Ada create untuk membuat suatu tabel atau suatu database. Selanjutnya ada alter untuk mengubah suatu tabel ya, suatu kolom tabel. Lalu juga ada drop yang berfungsi untuk menghapus suatu tabel. Di sini kita akan membuat create terlebih dahulu, mengimplementasikan create terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik kanan untuk bagian table dari database yang telah kita buat. Lalu kita klik create table, akan otomatis membuat satu tabel baru. Di sini kita kasih nama terlebih dahulu untuk tabelnya. Contohnya di sini kita kasih nama kamar. Selanjutnya kita beri primary key, karena setiap tabel pasti memiliki primary key. Contohnya di sini kamar ID. Jika suatu kolom ingin dijadikan primary key, kita harus mencentang bagian PK ini. PK yaitu atau primary key, lalu not null juga, lalu kita juga centang bagian auto incrementnya. Selanjutnya kita tambahkan kolom lagi, yaitu nama kamar. Varchar 45 tetap aja, lalu default expressionnya kita isi dengan null. Kita tambahkan lagi yaitu jenis kamar. Varchar 45 juga, kita default expressionnya juga kita isi null. Untuk mengimplementasikan create tadi, kita bisa gunakan apply ini, maka akan muncul query dari creatable-nya. Di sini ada creatable, beauty clinic, kamar. Beauty clinic berarti di sini menunjuk pada database kita. Kamar berarti ini ada tabel kita. Di sini berisi kamar ID yang menjadi primary key, lalu ada dua isi lain, yaitu ada nama kamar dan jenis kamar. Kita apply. Jika tertulis execute SQL statement-nya successfully applied, di sini berarti berhasil ya. Kita finish. Kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu alter, yang dimana di sini mengubah data, mengubah suatu kolom ya. Di sini kita ubah, contohnya di bagian jenis kamar, di sini kita ubah menjadi kelas kamar. Oke, kita ubah. Agar perubahan ini tersimpan, maka kita klik apply di sini. Maka di sini akan muncul bagian query-nya. Ada alter table ya, untuk memunculkan fungsi alter untuk mengubah tabel beauty clinic, tabel yang di dalam database beauty clinic, dan di tabel kamar. Lalu ada change column, kita ubah nama kolom yang awalnya jenis kamar menjadi kelas kamar. Kita apply. Script was successfully applied to the database, berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya kita gunakan fungsi drop, yang dimana di sini kita hapus suatu tabel secara permanen. Contohnya di sini tabel kamar, kita hapus saja ya. Kita klik kanan bagian tabel yang ingin kita hapus. Contohnya tabel kamar, di sini kita klik kanan. Lalu di sini ada namanya drop table. Kita klik drop table-nya. Kita klik drop now. Dan tabel akan terhapus. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian DML, Data Manipulation Language. Di sini DML juga memiliki tiga fungsi, yaitu ada insert, lalu ada fungsi update, lalu ada delete. Fungsinya tidak jauh beda dengan DDL tadi ya. Contohnya di sini kita gunakan tabel pasien. Kita klik bagian ini, gambar tabel ini untuk masuk ke bagian query. Nah, di sini kan datanya sudah beberapa saya isi ya. Kita coba implementasikan yaitu insertnya ya, untuk menambahkan data. Bagian nol ini kita klik, kita isi 11. Untuk namanya terserah, kita coba nama terserah ya. Nah, bagian tanggal ini harus awalannya harus tahun,
selanjutnya ada bulan dan tanggal. Urutannya seperti itu. Kita ubah menjadi 1990, 10, 10, bermudah. Umurnya berarti 35. Gendernya berarti male. Anjir. Alamatnya di sini kita isi Malang. Untuk registrasi date ya, pokoknya yang berkaitan dengan tanggal kita dahulukan tahunnya terlebih dahulu, selanjutnya bulan, lalu tanggalnya. Setelah kita masukkan data tadi, kita klik apply untuk memasukkan datanya di sini. Ini adalah ya scriptnya atau query-nya, yaitu insert into beauty clinic, yang dimana kita menambahkan di bagian kolom pasien ID, first name, last name, semuanya ini sampai registration date. Values di sini adalah isi dari data yang kita masukkan tadi. Ada 11 sebagai pasien ID, ada nama, tempat Andi, Saifuddin, sampai dengan tanggal pendaftarannya tadi. Kita apply, successfully apply to the database, berarti sudah berhasil kita masukkan ke database. Selanjutnya untuk fungsi DML lainnya yaitu ada update, yang dimana di sini kita bisa memperbarui data dari suatu baris. Ya, di sini addressnya Malang kita ubah menjadi Sidoarjo. Untuk mengapply-nya kita klik apply, dan ini adalah query-nya, yaitu ada update di bagian beauty clinic atau database beauty clinic. Bagian tabel pasien kita set addressnya menjadi Sidoarjo yang sebelumnya yaitu Malang, yang dimana di posisi pasien ID ke 11. Kita apply, SQL script was successfully applied to the database, berarti berhasil. Kita klik finish. Lalu di fungsi selanjutnya yaitu implementasi pada fungsi delete atau hapus ya. Sini kita berarti menghapus suatu baris yang ada di dalam tabel ini. Contohnya tabel 11 ini kita akan hapus, yang dimana cara menghapusnya itu tinggal kita klik kanan bagian tabelnya, bagian barisnya ya. Bagian barisnya kita klik kanan. Bagian barisnya kita klik kanan, lalu di sini kita cari yang namanya delete rows. Delete rows. Nah, ini adalah fungsi dari delete tersebut. Kita klik delete rows, maka barisnya akan hilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi DGL, yang mana DGL di sini ada 3, DGL basic, logic, dan DGL agregat. Kita mulai dari DGL basic terlebih dahulu, yang dimana di sini ada implementasi perintah select. Ya, contohnya di atas ini ada select from beauty clinic. Beauty clinic ini berarti database kita, pasien ini berarti kita merujuk ke bagian tabelnya. Jika kita run, maka akan memunculkan tabel yang dimana tabel pasien yang berada di dalam database beauty clinic. Ini adalah untuk fungsi select, yang dimana juga kita bisa select ini untuk mencari sesuatu yang ingin kita cari. Ini kolom yang hanya ingin kita cari. Contohnya di sini pasien ID, terus first name, lalu ada last name from beauty clinic pasien. Berarti di sini kita hanya mencari pasien ID, first name, dan last name, yang dimana dia berposisi di database beauty clinic dan di dalam tabel pasien. Kita run, maka hanya muncul pasien ID, first name, dan last name saja. Selanjutnya yaitu ada perintah where, yang dimana kita bisa mencari lebih spesifik lagi ya. Kita coba perintah where, yang dimana select from beauty clinic pasien, kita cari dari database beauty clinic di tabel pasien, yang dimana where kita cari yang beralamat di Surabaya contohnya. Kita di sini mencari yang beralamat di Surabaya. Kita coba, maka akan muncul data pasien yang beralamat di Surabaya saja.
selanjutnya ada implementasi perintah order by. Order by atau kita mengurutkan datanya. Contohnya di sini kita bisa gunakan perintah seperti ini. Order by first name. Maka kita akan mengurutkan nama awalnya aja dari huruf A ke Z. Ini kita implementasikan untuk ascendingnya terlebih dahulu. Order by ada dua, ascending dan descending. Nah, akan terurut dari data yang dimana dimulai dari Ahmad, Andi. Oh, Andi tadi belum terhapus karena belum kita apply ya. Kan terurut dari Ahmad sampai huruf terakhirnya di sini yaitu S. Ketika kita tambahkan descending di sini, maka akan terbalik yang dimana Sahroni akan berada di atas dan Ahmad berada di bawah. Karena diurutkan dari huruf awalnya, huruf abjadnya ya. Descending berarti dari bawah ke atas dan ascending balikannya. Kita lanjutkan kepada implementasi limit. Limit ini berfungsi untuk kita mencari berapa data saja yang ingin kita cari. Contohnya di sini kita hanya ingin mencari 5 data. Kita klik limit 5 untuk contohnya. Maka yang muncul hanya 5 data yang ada di tabel pasien sini saja. Kita lanjutkan lagi untuk perintah DGL logic sekarang ya. Kita masuk ke perintah AND, OR, dan NOT. Sini kita awali dengan where kita cari dari first name dan address. Coba first name-nya kita buat di sini Ahmad. Lalu kita lanjutkan di sini fungsi n-nya kita ketik n address Sidoarjo. Lalu kita run. Di sini akan memunculkan datanya si Ahmad saja. Jika kita ganti perintah n-nya menjadi or, maka yang muncul di sini akan datanya Ahmad dan juga datanya pasien yang beralamat di Sidoarjo. Kita run. Sini ada 4 orang, di sini ada Sidoarjo semua, di sini ada 4. Yang Sidoarjo dan Ahmad juga tergolong dari Sidoarjo juga, maka dia akan masuk. Selain nama Ahmad tapi yang addressnya di Sidoarjo juga, maka akan masuk ke sini juga. Selanjutnya kita masuk ke implementasi node ya, yang dimana di sini node akan menampilkan data selain yang kita ketik di sini. Contohnya di sini kita first name-nya Ahmad ya. Kita tambahkan node di sini, maka Ahmad tidak akan masuk ke dalam database di sini. Memunculkan semua orang yang ada di database ini, tetapi tidak memunculkan yang bernama awalnya yaitu Ahmad. Selanjutnya kita masuk ke implementasi perintah in, yang dimana kita di in ini di dalam perintahnya. Contohnya di sini where, dan di sini kita pakai address. Where address in Gresik. Ini akan menunjukkan data pasien yang ada di alamat Gresik. Kita run, maka akan muncul 2 yaitu Cahyo dan Cahyani yang beralamat di Gresik. Lainnya ada perintah between, yang dimana kita bisa masukkan perintah di sini untuk antara ya. Kita bisa gunakan untuk contoh di bagian registration date, registrasi pasiennya mungkin ada beberapa pasien yang masuk di antara tanggal segini sampai tanggal segini. Kita coba where registration date between kita ambil dari tanggal ini aja ya, 2025
10 tanggal 11 N sampai 2025 10 tanggal 13, maka akan memunculkan semua pasien yang mendaftarkan di tanggal segini. Taran akan muncul semuanya, tidak semuanya ya, 1-2 berarti tidak di tanggal 11. Oke, selanjutnya kita masukkan ke perintah selanjutnya, yaitu perintah like, yang dimana di like di sini hanya menampilkan perintah yang mirip saja. Contohnya di sini kita masukkan where first name like, kita kasih petik s, yang dimana di sini berfungsi untuk mencari orang yang first name-nya, atau di first name-nya itu depannya ada huruf S-nya. Kita run ya, hanya menunjukkan pasien yang bernama depannya S aja, kayak sini kayak Supriyati, Sugeng, Sum, Santi, dan Saroni. Selanjutnya kita masuk ke perintah case, ya, dimana perintah case ini lumayan panjang. Di perintah case ini bisa kita gunakan untuk query-nya seperti ini. Select pasien ID, kita ingin ambil beberapa data saja, pasien ID, first name, dan age-nya, yang dimana di sini kita gunakan fungsi case ya, case when age. Jika umur lebih dari 40 dan umur kurang dari 45, maka kita masukkan ke kategori tua. Ini hanya perumpamaan saja ya. Dan selanjutnya untuk umur 30 sampai 39, maka kita kategorikan usia muda. Hanya contoh saja ya. Else, untuk mungkin ada umur selain ini, kita kategorikan sebagai remaja. Age kategori kita jadikan kita masukkan di kolom age kategori. Selanjutnya tinggal kita run saja, maka akan muncul seperti ini, yang dimana umur lebih dari 40 yang umur dari 40 sampai 45 akan masuk kategori tua, dan umur 30 sampai 39 akan masuk di kategori muda. Selanjutnya ada perintah ini, kita bisa gunakan seperti ini lah, select from ini pasien, where age, ini adalah query-nya. Maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, akan memunculkan pasien yang di umur sekitar seperti ini. Selanjutnya kita implementasikan perintah all. Kita ganti sini any-nya menjadi all. All select age from pilih pasien sama juga perintahnya kita run, maka munculnya juga akan ini kurang, untuk perintah all kurang ini ya, our age lebih dari all. Ini akan menunjukkan umur yang lebih dari 40 saja. Contohnya seperti ini. Jika umur kurang dari 40, maka tidak akan dimasukkan ke dalam database-nya. Jika kita menggunakan any, maka akan menunjukkan semua umur ya, karena any dia menunjukkan semua umur. Dan ini adalah akhir dari TGL logic. Kita masuk ke TGL terakhir, yaitu TGL agregat, yang dimana TGL agregat ini lebih simpel ya. Kita bisa langsung saja masukkan semua fungsi-fungsi TGL agregatnya di sini. Contoh select, kita masukkan beberapa fungsi dari TGL agregat, yaitu di sini ada min, ada max, ada avg, ada count, dan sum. Min di sini berfungsi untuk mencari data terkecil ya. Lalu ada max, kebalikan dari min, mencari data terbesar. Lalu di sini ada avg atau average atau rata-rata untuk mencari rata-rata data yang kita cari. Selanjutnya ada count untuk menghitung data yang kita inginkan. Selanjutnya ada sum atau sum, itu untuk menjumlahkan total data kita. Contohnya di sini kita gunakan kolom age. Min, tutup, masukkan kurung, age untuk masukkan kolomnya. Min age as, kita masukkan di bagian data terkecil. Nanti kita akan masukkan di bagian kolom data terkecil. Kita copy. Sekarang kita gunakan fungsi max untuk mencari data terbesar. Dan lupa koma. Kita masukkan di sini. Selanjutnya ada avg atau average. Kita masuk jadikan untuk rata-rata. Habis average, di sini kita masukkan count untuk menghitung. Count age as total branch. Dan yang terakhir di sini ada sum untuk menjumlahkan total umur yang ada di sini. Total usia. Kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Data terkecilnya di sini, umur terkecilnya yaitu adalah 32, dan umur terbesarnya di sini adalah 44. Lalu rata-rata usia di sini yaitu 38,1818. Untuk total baris ada 11 baris. Lalu untuk total usia di sini, jumlah dari semua usia orang-orang yaitu adalah 420. Mungkin segini aja untuk penjelasan database SQL ya, DDL, DML, TGL ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.